أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين،
يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya, kita maju. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Alhamdulillah, jamaah ngaji Plo yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada Mas Ridho sebagai tuan rumah dan beserta istri Mami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan keluarga beliau diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan seluruh keturunannya keturunan yang membahagiakan agama dan membahagiakan orang tua dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jamaah sekalian, pada malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala telah dudukan kita dalam majelis ilmu. Ini adalah satu anugerah yang besar, anugerah yang hanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang Allah cintai saja. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai kita, mungkin hari ini kita nggak duduk di sini. Kalau Allah Subhanahu wa taala benci kepada kita, mungkin hari ini kita sedang sibuk lalai bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah satu anugerah yang besar, beruntung, sangat beruntung. Wajib kita bersyukur atas nikmat yang besar ini. Dan pada malam hari ini insyaallah kita akan bahas satu ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah yang tadi telah dibacakan oleh Ustadz Al-Ghifari Al-Hafidh. Dan mudah-mudahan dengan kita mengupas tuntas ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan untuk diri kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, setiap ayat Al-Quran itu mempunyai rahasia yang besar, mempunyai anugerah yang besar. Setiap ayat, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan setiap ayat ini sebagai obat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa. Dan tidaklah setiap ayat yang aku turunkan kepada kalian yang jumlahnya sangat banyak, yang ditulis oleh para ulama mungkin ada 6.666 ayat, itu semua adalah sebagai obat buat kita. Dan dari banyak ayat ini ada memang ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Ada memang ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala agungkan. Di antaranya adalah ayat kursi. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengagungkan ayat ini? Karena Nabi mengatakan ustukhrijat tahtal arsy. Ayat ini dikeluarkan langsung dari arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan pada ayat ini, walaupun hanya satu ayat, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan perkenalan zatnya kepada kita manusia dengan 17 sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat kursi dengan kalimat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat tersebut dengan namanya Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala ini kata Nabi punya 99 nama. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya bagi Allah punya 99 nama. Barang siapa yang mampu menghafal dari asma-asma Allah tersebut, maka wajib baginya masuk ke dalam surga. Jadi ada jaminan buat orang-orang yang hafal Asmaul Husna, ada jaminan dirinya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengawali dari Asmaul Husna itu adalah yaitu huwallahul ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kenapa? Kalau kita membahas semua namanya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penerangan kepada kita. Allah As-Sabur, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha senantiasa bersabar. Allah Subhanahu wa ta'ala maha sabar atas segala hamba-hambanya yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Rauf Ar-Rahim. Allah Subhanahu wa ta'ala maha pengasih, maha penyayang. Sehingga dari 99 nama ini banyak juga Allah berikan kepada nabi-nabi, bahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk nama Allah, lafaz Allah itu hanya Allah khususkan untuk zatnya. Hanya Allah khususkan untuk dirinya. Sehingga tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang memberikan namanya sebagai nama Allah. Tetapi banyak menisbatkan nama anaknya, mungkin nama saudaranya, nama orang tuanya dengan nama-nama asma-asma Allah yang lain. Contoh Abdus Somad, kemudian Abdul Jabbar, Abdul Khaliq. Tapi nggak ada yang bisa memberikan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang hamba idza qala al-'abdu ya Allah laqad wasafta bi jamalil kamal. Kalau seorang hamba mengatakan ya Allah, maka sama saja antum telah menyebut nama-nama Allah yang lain. Jadi kalau kita butuh dengan pertolongan Allah, sebagian ulama mengatakan cukup dengan katakan ya Allah, ya Allah, ya Allah, maka Allah akan menolong kita. Kalau kita butuh dengan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, cukup dengan ucapkan ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah akan berikan rizki kepada kita. Maka dari Ar-Razzaq, asma Allah yang lain kan namanya kan Ar-Razzaq, maha memberi rizki. Al-Malik, dialah yang maha mengatur. Itu semua juga asma-asma Allah, sifat-sifat Allah yang bisa dipakai oleh manusia. Tetapi untuk kalimat Allah sendiri, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berikan kepada siapa-siapa. Makanya ayat kursi dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ayat yang paling agung di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini dikatakan oleh Sayyidina Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'alahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat yang bernama Ubay. Ini yang bertanya Nabi. Berarti kan kalau Nabi bertanya terhadap satu perkara, pasti akan ada rahasia besar.
Kalau sahabat bertanya kepada Nabi wajar, karena beliau tidak tahu. Nggak mungkin dong kalau Rasulullah bertanya kepada sahabat dan Nabi nggak tahu jawabannya. Maka Rasulullah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Wahai Ubay bin Ka'ab, beliau mengatakan, ayyu ayatin fi kitabillah ya'zam. Kamu tahu nggak, dari banyak ayat Allah mana yang paling agung? Maka Ubay bin Ka'ab mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui. Faraddaha miraran. Dan Nabi bertanya berkali-kali kepada Ubay bin Ka'ab. Kata Nabi, wahai Ka'ab, ayyu ayatin fi kitabillahi a'zam. Ayat manakah yang paling agung di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Maka jawaban Ubay bin Ka'ab juga sama. Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui. Maka ketika Nabi melontarkan pertanyaan yang ketiga, Sayyidina Ka'ab bin Malik mengatakan, ya Rasulullah, ayat kursi. Maka Rasulullah mendoakan, mudah-mudahan dengan ucapan kamu itu Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada dirimu. Maka inilah ayat yang paling agung di antara ayat-ayat Allah yang lain adalah ayat kursi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, pertama, Allah membuka ayat tersebut dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan yang kedua, kenapa ayat ini agung? Yang kedua, karena ayat ini ada Asmaul A'zam atau Ismul A'zam. Ismul A'zam itu nama Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi. Nabi mengatakan, apabila seorang berdoa dengan Ismullahil A'zam, dengan mengawali doanya dengan kalimat, dengan asma Allah yang tinggi, yaitu huwal hayyul qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Jadi sebelum kita doa, usahakan tuh kita puji Allah. Maka dari banyak pujian Allah tadi, Rasulullah telah memberikan kunci kepada kita supaya doa kamu betul-betul Allah terima. Maka doa pertama kali harus kamu ucapkan dengan memuji Allah melalui Ismul A'zam. Jadi Ismul A'zam adalah nama-nama Allah yang maha tinggi, yaitu huwal hayyul qayyum. Pertama, ayat ini mulia karena Allah mengawali dengan kalimat Allah, dengan zatnya sendiri yang banyak maknanya sekali. Kemudian yang kedua, Allah mengawali ayat ini dengan Ismul A'zam. Paham ya? Ismul A'zam huwal hayyul qayyum. Jadi kalau kita doa begini, contoh, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baru la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Nah, sebut dulu Ismul A'zam. Ya, puji Allah dengan Ismul A'zam. Apa artinya? Yang pertama di sini dikatakan, Imam Ahmad mengatakan dalam ayat kursi ada 17 rahasia. Ya, Imam Ahmad mengatakan dalam ayat kursi Allah Subhanahu wa taala telah menampilkan kehebatannya. Ada 17 kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, dalam lafaz Allah. Yang kedua, dalam lafaz la ilaha illa huwa. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha tinggi. La ilaha illa huwa, dan tidak ada sekutu baginya. Ya, yang semua makhluk berhajat kepadanya. Allahus Somad. Dia tempat bergantungnya seluruh makhluk. Butuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini butuh dengan rahmat Allah. Ya, amal kita ini tidak bisa menjadikan kita masuk ke dalam surga. Salat kita ini tidak bisa menjadikan kita masuk ke dalam surga. Sedekah kita ini tidak bisa menjadikan kita masuk ke dalam surga. Akan tetapi masuk surganya seorang hamba itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua butuh kepada Allah. Ya, la ilaha illa huwa. Dialah zat Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sekutu baginya. Bahkan Allah mengatakan lam yalid walam yulad. Dialah Allah yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Kemudian Al-Hayyu, dialah zat yang maha hidup. Selain Allah semuanya mati. Ya, kullu man 'alaiha fan.
Setiap yang Allah ciptakan pasti hancur. Langit yang begitu luas Allah hancurkan. Bumi yang begitu sempurna Allah hancurkan. Malaikat-malaikat yang mulai Allah ciptakan sampai hari kiamat belum mati juga Allah hancurkan. Ya, pernah saya sampaikan di majelis ini, ketika Allah Subhanahu wa taala menghancurkan ini dunia, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat Israfil, "Siapa sekarang yang masih hidup? Manil baqi?" Siapa sekarang yang masih hidup? Maka Israfil dan Israel mengatakan, "Saya dengan Israel yang masih hidup." Maka Israel memerintahkan kepada Allah memerintahkan kepada Israel untuk mencabut nyawanya Israfil. Israfil dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, hancur juga Israfil. Kemudian Allah dengan kesombongannya al-mutakabbir, Allah dengan rasa perkasanya, dengan kegagahannya, dengan kehebatannya, Allah mengatakan, "Manil baqi?" Sekarang siapa lagi yang masih hidup? Israel mengatakan, "Saya ya Allah." Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Cabut nyawa kamu dengan tangan kamu sendiri." Maka Israel mencabut nyawanya, sehingga Nabi mengatakan kalau seumpama jeritan Israel itu diperdengarkan oleh manusia-manusia yang masih hidup waktu itu, mungkin ada kiamat kedua. Saking dahsyatnya jeritan malaikat Israel. Setelah Israel mati, dimatikan oleh Allah, Israfil dimatikan oleh Allah, maka Allah berfirman, "Limanil mulkul yaum." Ayo, ada lagi sekarang yang masih hidup, kata Allah. Maka Allah mengatakan, "Ana al-hayyu," aku adalah zat yang maha hidup. Allah hayyun la yamut. Allah Subhanahu wa taala hidup dan tidak akan pernah mati. Selain Allah hidup pasti mati. Selain Allah bagus nanti akan rusak. Makanya Sayyidatina Aminah radhiyallahu taala anha, ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Likulli jadidin bal." Setiap yang ada pasti akan rusak. Wa kullu kibarin yafna. Yang muda pasti akan tua. Tidak ada yang kekal kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, Al-Qayyum. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semuanya. Ya, Allah mengatur semuanya dengan pengaturan yang sangat sempurna. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidaklah setiap daun-daun yang jatuh, yang berguguran, baik daun yang ada di daerah Jawa Timur, ataupun daun yang jatuh berada di Aceh, ataupun daun yang jatuh berada di Eropa, ataupun daun yang jatuh berada di Afrika, itu semua Allah mengetahuinya. Al-Qayyum, dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mengatur. Maka Nabi mengatakan Al-Hayyu Al-Qayyum adalah dua kalimat ismullah, nama Allah yang maha tinggi. Sehingga ayat kursi ini disebut oleh Nabi sebagai ayat yang paling mulia. Kemudian yang kelima apa? La ta'khuduhu. Allah Subhanahu wa taala tidak pantas baginya ngantuk. Ya, kalau seumpama Allah ngantuk, mungkin kita akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sinatu wala naum. Jangankan tidur, ngantuk aja enggak Allah Subhanahu wa taala. Wala naum, dan tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala untuk tidur. Kalau manusia butuh dengan tidur, manusia butuh dengan istirahat, siapapun dia, hatta para nabi pun. Nabi makan, Nabi beristirahat, ya. Nabi butuh dengan energi, Nabi butuh dengan segala-galanya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan itu semuanya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak butuh kepada apa yang dibutuhkan oleh makhluknya. Ingat, perhatikan nih kalimat saya. Allah tidak membutuhkan dengan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh makhluk. Paham di sini insyaallah? Allah, maka saya harus pahamkan di sini, ya. Harus saya kencangkan di sini biar jangan sampai kita punya anggapan bahwa Allah butuh dengan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh makhluk. Ya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah berada di atas istawa. Di atas di sini bukan berarti tempat. Bukan seperti Mas Ridho naik ke atas. Atas berarti loteng, bukan. Tetapi atas di sini adalah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, yang nomor 7, kehebatan Allah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam satu ayat ini adalah lahu ma fis samawati. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai 7 lapis langit. Kita ini nggak punya apa-apa. Allah yang memiliki semuanya. Ya, 7 lapis langit yang begitu sempurna.
dengan kenikmatan-kenikmatan surga. Allah Subhanahu wa taala berikan di langit ribuan, bahkan miliaran, bahkan triliunan malaikat. Malaikat ini nggak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang begitu besar itu Allah yang punya. Lahu ma fis samawati. Apa yang mau kita sombongkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita ini nggak pantas untuk sombong. Makanya Allah Subhanahu wa taala paling benci kepada seorang hamba yang dalam hatinya ada sifat sombong walaupun hanya sebesar biji zarrah. Kenapa? Karena sombong adalah pakaiannya Allah Subhanahu wa taala. Sombong adalah kehebatannya Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak sombong, yang wajib sombong hanya Allah Subhanahu wa taala. Manusia nggak boleh sombong. Makanya beberapa pekan yang lalu saya sampaikan, Allah benci kepada jawadun, ja'dhariyin, orang yang sombong, kemudian kasar perkataannya. Allah paling benci kepada mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika nanti pada hari kiamat, mana Fir'aun yang mengaku menjadi Tuhan, mana Qarun yang merasa mempunyai harta yang banyak, Nabi Sulaiman, seorang nabi yang sangat mulia, diberikan harta kekayaan yang banyak, pun dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita Nabi Sulaiman ketika wafat beliau membawa hartanya? Ada cerita itu? Tidak ada. Nabi Sulaiman wafat tidak membawa apa-apa, ya, kecuali amal-amal seorang nabi yang dibawa oleh beliau. Qarun, kita mengetahui dia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita Qarun dia mati membawa hartanya? Tidak. Dia mati ditenggelamkan, dihinakan oleh Allah karena dia tidak beriman kepada Allah. Fir'aun yang mengaku Tuhan, ya, mengaku Tuhan di masanya. Orang-orang takut terhadap dirinya. Ketika dia mati membawa harta sedikit pun, maka yang punya semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW menyampaikan kepada kita sebagai umat, apabila ada segala perkara yang telah Allah berikan kepada kamu, kemudian diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, katakanlah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan katakan ini harta saya, jangan katakan ini perusahaan saya, jangan katakan ini kekayaan saya, jangan. Katakan ini semua milik Allah Subhanahu wa taala. Allah titipkan kepada saya, sehingga kalau kita semua nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah ambil itu semua, kita akan senantiasa bersyukur, kita akan senantiasa bersabar. Makanya Nabi SAW pernah diberikan nasihat oleh malaikat Jibril 3 perkara. Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hai Muhammad, hiduplah sesuka hatimu, suatu saat pasti kamu akan meninggal dunia. Tidak ada yang kekal kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, walau kuntum fi burujim musayyadah, kata Allah, kalaupun kamu lari dari kematian, kamu bersembunyi di dalam lautan yang sangat dalam, di balik batunya, di balik karangnya, kamu takut untuk mati. Kalau mati, itu hari itu kamu mati, kamu pasti akan mati. Walau kuntum fi burujim musayyadah. Maka kata malaikat Jibril kepada Rasulullah, ya Muhammad isma syi'ta, silakan kamu hidup. Ya, silakan hidup. Kita dia pasti akan mati semuanya, bebas. Teman-teman ngaji pulau mau ngapain silakan. Tapi nanti satu saat kamu akan dibopong, kamu akan dibawa ke kuburan, kamu akan diuruk, ya, kamu akan ditimbun dengan tanah. Fa innaka mayyitun. Tinggal tunggu aja kapan waktunya. Besok, nanti, atau kapan nanti. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, wa ma tadri nafsum madza taksibu goda. Jangankan besok, ini 2 menit yang akan terjadi, kita nggak tahu apa yang terjadi pada diri kita. Kemudian pesan Nabi yang kedua, pesan malaikat Jibril yang kedua kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Muhammad, ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Boleh kamu bebas cintai siapapun, tapi nanti satu saat kamu akan berpisah dengannya. Pasti itu. Mungkin sekarang kita cinta sama istri kita, Masya Allah, kita jaga istri kita, ya, kita perbaiki hubungan kita dengan istri kita, kita perhatikan istri kita. Nanti akan datang satu masa ketika nanti Israel datang kepada kita, oh ternyata kita akan dipisahkan dengan kematian. Ahbib man syi'ta, silahkan kamu cinta siapapun, nanti kamu akan dipisahkan dengan yang namanya kematian.
Ada orang yang dipisahkan karena cerai, ada orang yang dipisahkan karena kematian. Makanya Rasulullah mengatakan, kalau kamu mencintai sesuatu, jangan terlalu berlebihan. Nanti ketika itu meninggalkan kamu, akan terasa berbekas dalam hati kamu. Silakan kamu cinta. Ya, cinta yang sesungguhnya, cinta yang harus berlebihan adalah cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan cintanya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang ditanamkan oleh para sahabat. Para sahabat mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat ada satu kelompok anak-anak muda. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada salah satu dari yang sedang ngumpul tadi, kamu berdiri, bunuh orang ibu kamu, penggal leher ibu kamu. Tidak pakai mikir-mikir, sahabat tadi langsung berdiri berlari. Maka Rasulullah mengatakan, mau kemana kamu? Ila aina tazhab, mau kemana kamu? Dia mengatakan, ya Rasulullah, tadi kau perintahkan aku untuk membunuh ibuku. Maka Nabi mengatakan, tidak, aku diutus untuk memberikan rahmat. Aku ingin mengetahui bagaimana kecintaan kamu terhadap diriku. Kalau kita mungkin masih mikir-mikir, bagaimana ceritanya Nabi Ibrahim alaihissalam menunggu lama, tidak mempunyai anak, 83 tahun tidak Allah berikan keturunan. Ketika Allah berikan keturunan kepada Nabi Ibrahim, ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk membawa istri dan anaknya ke satu tempat yang gak ada kehidupan di dalamnya. Rabbi inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dzi dar'in inda baitikal muharram. Nabi Ibrahim paham, oh ini kalau saya punya alasan karena anak-anak istri saya, maka ini adalah menjadi fitnah buat saya. Sehingga Imam Ibnu Hajar mengatakan, kalau kamu alasan agama dengan alasan anak, ya, atau harta atau pekerjaan kamu, sesungguhnya anak yang Allah berikan kepada kamu adalah fitnah. Kalau kamu beralasan dengan pekerjaan kamu, maka pekerjaan yang Allah berikan kepada kamu adalah malapetaka buat kamu, fitnah buat kamu. Hati-hati nih, kadang-kadang kita yuk ngaji, aduh masih sibuk, anak begini, istri begini. Maka kata Sayyidina Ibnu Hajar dalam kitabnya, itu adalah fitnah dari Allah Subhanahu. Itu adalah fitnah untuk kamu yang nanti akan mencelakakan kamu di akhirat nanti. Hati-hati. Nabi Ibrahim paham ini. Jangan sampai perintah Allah aku kalahkan karena kecintaanku terhadap anakku. 83 tahun itu bukan waktu yang sebentar, Bapak Ibu. Lama sekali menunggu untuk mendapatkan keturunan. Ketika dapat keturunan, Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa anak dan istrinya. Lebih mendahulukan perintah Allah daripada kecintaan dirinya terhadap anak dan istrinya. 13 tahun lamanya berpisah. Nabi Ibrahim pergi lagi ke Palestina. Itu anak Sayyidatina Hajar dengan Nabi Ismail dibawa ke satu tempat yang gak ada kehidupan di dalamnya. 13 tahun berpisah. Setelah 13 tahun berjumpa lagi, rasa rindu seorang ayah kepada anaknya masih umur 13 tahun. Maka Allah mengatakan, inni ara fil manami anni azbahuka fangdur madza tara. Wahai Ibrahim, sekarang kamu sembelih anak kamu. Gimana rasanya kita ini? Gimana rasanya? Sudah 83 tahun menunggu. Setelah punya disuruh meninggalkan 13 tahun. Setelah 13 tahun baru ketemu malam itu langsung ada perintah nyembelih. Bagaimana kalau perasaan kita, Mas Ridho? Nggak kuat. Ya, kita keluar 3 hari Mas Turo aja, Masya Allah rindunya sama anak. Apalagi nanti 40 hari, apalagi nanti kita meninggalkan 10 hari. Masya Allah, itu sangat rindu. Tapi Nabi Ibrahim paham, ini perintah Allah. Untuk mendapatkan kasih sayang Allah, maka saya akan korbankan kecintaan saya. Apa yang dia katakan kepada anaknya? Ya, inni ara fil manami anni azbahuka fangdur madza tara. Wahai anakku, bapak semalam dapat perintah dari Allah untuk nyembelih kamu. Bagaimana pendapat kamu? Anak dari hasil doa, anak dari hasil korban orang tua yang hebat. Gak mungkin dong dari anak yang cemen, anak yang malas-malas, gak mungkin. Makanya kata Nabi, al-waladu sirru abi. Anak itu tergantung bagaimana bapak. Kita doa sama Allah pengen punya anak soleh, kalau gak ada korban agama gak akan bisa. Itu kata Kiai Uzairon. Maka di antara syarat mutlak untuk mendapatkan anak yang soleh itu cuma satu, korban sama agama. Ya,
Jangan setengah-setengah kalau bukan nama agama. Kayak Nabi Ibrahim kalau bisa. Ya, kayak Nabi Ibrahim. Apa jawaban seorang anak tadi? Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Bapak, ini jawaban anaknya nih. Kalau anak kita mungkin suruh sholat masih malas-malas. Sholat nih, sholat bapak aja kagak sholat. Ngaji leh, bapak aja nggak ngaji. Sedekah leh, bapak aja nggak sedekah. Akhlak yang bagus, bagaimana mau akhlak yang baik pak? Orang saya lihat bapak juga marah-marah sama ibu. Bagaimana anakmu jadi baik kalau gitu? Apa ya jawaban seorang anak yang sukses? Bapak yang sukses, anak yang hebat. Jawabannya membahagiakan hatinya Nabi Ibrahim. Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Bapak, kalau memang ini perintah Allah, nggak usah mikir-mikir, sekarang kerjain. Sekarang dikerjain kalau gitu, nggak usah mikir-mikir lagi. Maka dari situ, dari korban Nabi Ibrahim yang rela mengorbankan kecintaannya terhadap anaknya demi mendapatkan cintanya Allah dan Rasulnya, Nabi Ibrahim itu punya dua istri. Istri pertama bernama Sayyidatina Sarah, punya anak Nabi Ishak, Yakub, Yusuf, Syuaib, Harun, Musa, Daud, Zulkifli, Ilyas, Ilyasa, Yahya, Zakaria, Isa. Semuanya menjadi pimpinannya orang-orang takwa. Nabi Ibrahim punya istri yang kedua namanya Sayyidatina Hajar. Dari Sayyidatina Hajar punya putra bernama Ismail, sampai akhirnya menurunkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Nabi mengatakan ini sebagai contoh buat bapak-bapak. Nabi mengatakan, ana da'watu Ibrahim, aku adalah hasil doanya Nabi Ibrahim. Jadi pada dasarnya kalau bapak pengen punya anak baik, doa. Itu kemarin saya dapat muzakarah dari istri saya. Keluar Masroh kemarin 3 hari dapat muzakarah tarbiyatul aulad dari Haji Ai. Ternyata untuk menginginkan anak yang soleh itu bukan dari pas lagi nikah, bukan. 20 tahun sebelum lu nikah lu harus doa. Robbi habli minas solihin. Oh itu ternyata yang diterangkan oleh Kiai Uzairon, ya, oleh guru saya, guru kami. Kiai Uzairon sampaikan Nabi Ibrahim tuh bisa punya keturunan pimpinannya orang-orang takwa tuh ternyata beliau doanya dari sebelum menikah. Apa doanya beliau? Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, kalau kita sekarang mau nikah diawali pacaran duluan, WhatsAppan duluan, chattingan duluan, ketemuan duluan, makan duluan. Udah gitu pas doa ngundang ustadz, pas nikah, tat doain ya supaya punya anak soleh. Nggak nyambung, setrumnya nggak nyambung. Ya udah yang dulu mah taubatin aja. Taubatin aja, ya Allah, taubat ya Allah, saya nggak mau lagi kayak gitu ya Allah, taubatin. Insyaallah ya. Ditaubatin, nangis sama Allah. Ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Kata malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cintailah sesuka hatimu, bebas. Silakan istri-istri mencintai suaminya, silakan. Suami mencintai istrinya, silakan. Tidak ada larangan. Seorang ayah mencintai anaknya, silakan. Anak mencintai ayahnya, silakan. Gak ada larangan. Tapi jangan terlalu berlebihan sampai akhirnya kalau ada takazah agama, sambutan agama, jangan sampai karena anak akhirnya dia nggak mau datang. Maka kalau ada alasan seseorang karena agamanya yang menyebabkan susahnya dia untuk datang kepada pengajian misalnya, untuk datang keluar misalnya karena kerjaannya, karena sibuknya, apapun, kata Imam Ibnu Hajar, bukan kata saya, itu termasuk bagian dari fitnah. Allah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya kata Allah, harta yang aku kasih kepada kalian itu adalah fitnah. Kemudian keluarga, anak yang aku berikan kepada kalian adalah fitnah. Maka jangan sampai harta yang Allah kasih kita nih fitnah, anak yang Allah berikan kepada kita nih fitnah. Bagaimana caranya? Dijelaskan dalam fadilah sedekah, agar harta kita tidak dijadikan fitnah nanti pada hari kiamat. Bawa dia ke dalam agama, agar anak kita nanti supaya tidak menjadi fitnah pada hari kiamat, didik dia dengan pendidikan yang
pendidikan yang baik. Terus yang ketiga, pesannya malaikat Jibril kepada Rasulullah, ya Muhammad, i'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Bebas kamu mau beramal apa aja, silakan teman-teman abang-abang ngaji plok, ya silakan. Mau ngapain silakan. Tapi nanti ketika mati akan ada balasannya. Mau minum khamar mangga, mau berzina silahkan, mau berbohong kepada istrinya silahkan, mau melukai hati istrinya silahkan, mau ngapain aja silahkan, silahkan, ya, mau buat dosa, mau buat baik silahkan. Fa innaka majziyun bih. Nanti suatu saat kamu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibalas oleh Allah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Kebaikan apapun, walaupun itu sebesar biji zarrah, akan dibalas oleh Allah dengan surga. Apa kebaikan yang paling rendah? Nabi mengatakan kebaikan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri di jalan. Itu kebaikan yang paling rendah. Kalau engkau mengamalkan satu kebaikan yang paling rendah, didasari karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan balas dengan surga yang berlipat ganda. Satu amal baik, Allah akan balas dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Itu kata Nabi. Ya, satu ucapan subhanallah, Allah akan balas dengan satu istana dalam surga. 2 rakaat sebelum sholat wajib, Allah akan ganti dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan. Antum berbuat buruk juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa balasan buat orang-orang yang melakukan keburukan? Neraka jahanam. Nauzubillah min zalik. Kemudian sebelum malaikat Jibril naik ke langit Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau mengatakan, wa'lam anna syarafal mu'minina biqiyamil lail. Ketahuilah sesungguhnya kemuliaannya orang beriman itu tergantung bagaimana dia memanfaatkan waktu malam. Maka Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan malam dibagi menjadi 3. Yang pertama, malam yang mendapatkan keberuntungan. Yang kedua, malam yang tidak mendapatkan apa-apa. Yang ketiga, malam yang merugikan dirinya. Malam yang mendapatkan keberuntungan adalah malamnya orang-orang beriman yang dia gunakan untuk taat kepada Allah. Di waktu malam dia menangis kepada Allah, bermunajat meminta kepada Allah. Dia paham karena Allah Subhanahu wa ta'ala setiap malam turun ke langit dunia sambil mengatakan, hal yas'aluna min sa'ilina fa'utiya. Siapa yang minta kepada aku kasih. Dan kemuliaannya orang beriman itu kalau dia bisa memanfaatkan waktu malam. Seorang ulama mengatakan, man talabal ula syahirul layali. Barang siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan, maka hendaknya dia bangun tengah malam. Pertama nih, malam yang beruntung, malam yang digunakan untuk taat, ngaji. Dia menangis kepada Allah, dia beristighfar kepada Allah. Siapakah mereka yang mendapatkan keberuntungan? Allah katakan, kanu qalilam minal laili ma yahja'un. Terus, wabil ashari hum yastaghfirun. Adanya mereka kalau waktu malam tuh berisik seperti lebah. Rumah-rumah mereka tuh berisik seperti lebah. Bukan berisik gol, bukan. Sial, bukan. Masuk-masuk, bukan. Wabil asharihum yastaghfirun. Kalau waktu malam mereka beristighfar kepada Allah. Nanti kalau di depan sudah jadi, saya mengundang kepada jamaah setiap malam kita akan ada istighfar bareng-bareng. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Barang siapa yang beristighfar, istighfarnya sambil mengucapkan minal mu'minina wal mu'minat, maka Nabi mengatakan kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanat. Maka setiap satu istighfar, Allah akan berikan kebaikan sebanyak jumlahnya orang beriman yang ada Allah ciptakan. Coba kebayang nggak sama kita? Orang beriman dari mulai Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, kebaikannya Allah berikan kepada kita. Bisa nggak istighfar kayak gitu? Coba di sini istighfarnya begitu, siapa angkat tangan? Astagfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Siapa yang begitu? Angkat tangan, Mas Ido. Nah, 11 kali dong. 11 kali nggak apa-apa.
Dari 11 kali aja 1 juta kebaikan orang beriman itu. 100 juta kebaikannya orang beriman. Kataballahu likulli mu'minin wa mu'minatin hasanat. Ya, kemudian yang kedua, malam yang tidak mendapatkan apa-apa. Malamnya nggak pakai buat maksiat, tapi nggak pakai buat ibadah juga. Jadi dia udah malam terlewat dengan tidur aja gitu, nggak apa-apa. Lebih baik begitu daripada dia malam bermaksiat. Kata ulama nih, bermaksiat yang dilakukan di siang hari dengan maksiat yang dilakukan di malam hari, dosanya lebih parah maksiat yang dilakukan di malam hari. Kenapa? Karena pada malam itu adalah waktu mesranya orang-orang yang beriman kepada Allah. Yang pertama. Yang kedua, kata para ulama, apalagi di sepertiga malam itu Allah pas turun ke langit dunia. Kok berani-beraninya antum mabok pada malam itu? Kok berani-beraninya antum berzina pada malam itu? Berarti antum gak punya adab sama Allah. Ya, makanya dalam kitab fikih, dalam Nihayatuz Zan dikatakan, Imam Nawawi mengatakan, sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Sholat sunnah paling utama pertama rawatib. Yang kedua adalah sholat yang dilakukan di waktu malam. Ba'diyah, qobliyah, yang rawatib 12 itu tuh paling sempurna. Karena itu sebab itu dikatakan dalam fikih adalah sunnah muakkadah. Nabi mengatakan barang siapa yang dalam satu hari mengerjakan sholat 12 rakaat, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan satu istana dalam surga. Percaya dong sama ini. Kalau pengen punya istana dalam surga, jangan tinggalkan 12 rakaat setiap hari. Pertama, 2 rakaat sebelum subuh. Terus yang kedua, 4 rakaat sebelum zuhur. Ketiga, 2 rakaat setelah zuhur. Keempat, 2 rakaat setelah maghrib. Kelima, 2 rakaat setelah isya. Tutup sama witir 1 atau 3 atau 9 atau 11, terserah antum. Mau 9 tuh kayak Mas Rido, kalau witirnya 9 Mas Rido itu. Masya Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, malam yang mendapatkan dosa bahkan dia khianat. Orang yang bermaksiat di waktu malam, kata ulama, dia khianat. Khianat dia kepada agama. Nauzubillah min zalik. Siapa orang-orang yang malam itu rugi? Orang-orang yang dia bangun tengah malam tetapi dia malah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya saya mengajak kepada para jamaah, usahakan paling enggak kalau satu kita enggak dapat, jangan juga kita beramal yang 3. Tapi yang kedua jangan ngapa-ngapain, tidur aja udah. Bahkan kalau bapak, ibu, abang-abang semua yang ada di sini tidurnya dengan niat menghindar dari maksiat, itu malah lebih sempurna. Itu malah lebih dapat pahala. Bagaimana ayatnya? Bagaimana hadisnya itu? Man kanatil, barang siapa yang ada niat kebaikan dan dia tidak mampu mengerjakan kebaikan tersebut, bagaimana dalilnya itu hadisnya? Maka Allah akan tulis satu kebaikan karena niatnya. Dan barang siapa yang niat kebaikan dan dia mampu mengerjakannya, maka Allah akan tulis setiap satu kebaikan 10 setiap satu kebaikan 10 pahala. Jadi niatkan malam ini kita isi dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat Jibril melanjutkan wastighna'uhu anin nas. Di antara kemuliaannya orang beriman tuh nggak butuhnya dia kepada manusia, dia hanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma fil ardi, itu keutamaan Allah Subhanahu wa taala, kehebatan Allah. Yang nomor berapa tuh? Nomor 8. Wa ma fil ardi, dan apapun yang ada di atas bumi ini, baik yang di atas bumi ataupun di bawah bumi, semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Nomor 9-nya kehebatan Allah yang Allah sebutkan langsung dengan kalamnya yang maha suci. Man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Tidak ada yang dapat memberikan hidayah kepada siapapun kecuali atas izin Allah. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman begini dalam hadits qudsi, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni. Hai hambaku, kalian semuanya tersesat. Ya, kalian semuanya
tersesat. Kita nih tersesat kecuali orang-orang yang Allah berikan hidayah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Makanya kalau kata Amir Andi ya, kita ini banyak sekarang dari ngaji Pulau Bengkel Hati bukan karena pintarnya ngomong, bukan, tapi karena Allah kasihan sama kita. Allah kasih hidayah kita, Bu. Ya, Allah kasih hidayah kita ini. Kalau seumpama hidayah tuh karena ucapan yang pinter, karena perkataan yang hebat, mungkin yang pertama kali masuk ke dalam Islam bukan Abu Bakar, tapi Abu Jahal. Yang masuk Islam pertama kali bukan Umar, tapi Ubay bin Khalaf. Yang masuk Islam pertama kali itu bukan Sayyidina Utsman, tetapi siapa? Abu Lahab. Karena hidayah itu bukan punya Nabi. Ya, Nabi tiap hari datang ke rumahnya Sayyidina Abu Thalib radhiyallahu taala an, Sayyidina Abu Thalib. Ya, Sayyidina Abu Thalib. Maka Abu Thalib belum masuk Islam. Kenapa saya katakan Sayyidina Abu Thalib? Untuk memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah ngaji waktu itu sama Syekh Nurdin Marbu di Az-Zain Bogor. Beliau mengatakan, jadi untuk menghormati Nabi ya, maka walaupun memang Abu Thalib itu bukan tidak masuk Islam, tapi untuk memuliakan Nabi kita panggil Abu Thalib dengan kalimat Sayyidina Abu Thalib. Nah, kalau bisa memang radhiyallahu anhu silahkan, nggak apa-apa, nggak ada keharaman juga. Kenapa? Karena ketika Abu Quhafa masuk Islam, bapaknya Abu Bakar, maka Rasulullah senang, tapi Abu Bakar nggak senang. Dalam Fadilah Amal itu kan disebutkan, ketika Abu Quhafa masuk Islam, Rasulullah senang. Di usia 88 tahun ya, di usia 88 tahun dalam keadaan buta dia masuk Islam. Dia mengatakan, ya Muhammad asyhadu an la ilaha illallah asyhadu annaka Muhammadur Rasulullah. Maka Rasulullah berbahagia, Abu Bakar nggak bahagia. Maka ditanya, kenapa engkau nggak bahagia? Kata Rasulullah kepada Abu Bakar, aku tidak bahagia karena pamanmu nggak masuk Islam, katanya. Maka yang membahagiakan atas dirimu adalah pamanmu. Kalau aku akan bahagia kalau pamanmu masuk Islam daripada orang tuaku sendiri. Itulah kecintaannya Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar lagi senang, Nabi mukanya agak cemberut sedikit, maka Abu Bakar pun langsung cemberut. Masya Allah, itulah Abu Bakar, kecintaannya bisa berubah keadaannya. Beliau tuh lagi senang, lagi nggak punya masalah. Ketika ditanya, Rasulullah kau kenapa? Ada masalah? Maka Abu Bakar pun punya masalah waktu itu. Itulah kecintaannya Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya pantas ya, Rasulullah mengatakan, lawuzina imanu Abi Bakrin, kalau seumpama imannya Abu Bakar ditimbang dalam satu timbangan dan imannya seluruh umat Islam selain para nabi, perhatikan ini, imannya Abu Bakar di sini nih, ditimbangan kanan, imannya seluruh umat Islam yang Allah ciptakan sampai hari kiamat, semuanya tanpa terkecuali, ada Umar, ada Utsman, ada Imam Mahdi Al-Muntadhar di dalamnya, maka tetap imannya Abu Bakar tidak akan pernah bisa bergeser sedikit pun. Imannya Abu Bakar tidak akan bisa bergeser sedikit pun. Satu subhanallah yang diucapkan oleh Abu Bakar, hanya satu subhanallah, itu kata Umar melebihi seluruh amal ibadahku yang aku kerjakan ketika aku masih hidup. Itu ada dalam Sahihul Ibad itu. Masya Allah, inilah kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Jadi hidayah itu milik siapa? Milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Sayyidina Abu Thalib wafat, maka Nabi nggak makan sampai 2 hari. Nabi nggak makan sampai 2 hari. Nggak makan Rasulullah. Rasulullah ditanya oleh istri-istrinya, kenapa engkau nggak makan ya Rasulullah? Pamanku telah wafat dalam keadaan dia tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menurunkan ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Apa kata Allah? Wahai Muhammad, hidayah itu bukan orang yang kamu cintai. Abu Thalib kan orang yang paling dicintai Nabi. Kalau Allah katakan nggak dapat hidayah, nggak dapat hidayah. Mas Ridho nggak pernah melihat Nabi, nggak pernah jumpa dengan Nabi, tapi Nabi sudah tahu. Allah kasih hidayah Mas Ridho. Allah kenalkan Islam Mas Ridho. Beruntung kita Mas. Setelah Islam, Allah berikan kepada kita anugerah untuk bisa memperjuangkan agamanya Allah, mengikuti jalannya Rasulullah SAW dan para sahabat. Makanya kalau kata Ki Uzairon, hidayah itu bermacam-macam. Ada orang iman itu sudah hidayah, dapat hidayah, tapi nanti ada orang iman yang ketika sholat belum kasih hidayah ke masjid. Yang sudah ke masjid berarti hidayahnya sudah berlebihan. Ada lagi orang beriman yang sempurna imannya, siapa? Walladzina jahadu
Fina lanahdiyannahum subulana. Orang beriman yang berani mengorbankan hartanya, waktunya, semuanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, berkorban. Makanya kita alhamdulillah di Ngaji Plo ini setiap bulan ada belajar mengorbankan waktu kita, belajar mengorbankan harta kita untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, kehebatan Allah yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam ayat Kursi, ya'lamu ma baina aidihim. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang ada dalam diri kita. Ya, baina aidihim di sini artinya dalam hati. Antum ada niat maksiat, Allah tahu. Antum di dalam hatinya ada niat baik, Allah tahu. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apapun yang ada di sekeliling kita. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kita ini punya rencana. Wah, bikin rencana sebaik mungkin. Nanti planningnya akan keluar Masturo. Nanti setelah Masturo 10 hari akan kesini. Ternyata Allah punya rencana yang lain dari itu. Nah, mungkin dimatiin duluan sama Allah bagaimana? Iya enggak? Qadarullah. Tapi kan kita punya niat baik. Yang parah itu niatnya niat buruk. Nauzubillah min zalik. Nanti kalau akhir Desember proyek tembus, jalan-jalan ke Singapura. Nanti kesana lagi, wah banyak. Akhirnya sebelum ke Singapura mati duluan. Punya niat buat buruk, punya niat pengen berbuat dosa. Nauzubil, ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Ya Masya Allah. Makanya saya pesan banget ini, kita nih hidup harus punya niat. Kata Imam Ghazali, orang tuh kalau hidup nggak punya niat maka nggak ada ibaratnya dengan binatang. Ya, apa niat kita sekarang hidup nih? Pertama, cari ridho Allah. Harus ada actionnya cari ridho Allah itu. Jangan saya niat cari ridho Allah, tapi nggak ada action, nggak bisa. Bangkitnya seseorang itu, ya, gimana hadisnya itu? Itu yang mutul maru ala masyarakat, matinya seorang karena kebiasaannya. Yub'asun nas ala niyatihim. Mas Ridho, Amir Sab dibangkitkan nanti apa niatnya dia? Oh, Mas Ridho niatnya sekarang lagi bangun pesantren. Sebelum pesantrennya jadi kok udah diwafatkan oleh Allah, maka nanti dia bangkit dengan membawa santri-santri yang banyak. Dalam fadilah haji, Nabi mengatakan, barang siapa dia niat berhaji dan berumroh, kemudian sebelum melaksanakan ibadah dua tadi dia mati, maka Allah akan bangkitkan dia dalam keadaan sudah membawa haji dan membawa umroh. Barang siapa yang ketika hidup dia niat ingin menghafal Quran, mati, Allah akan kirimkan dua malaikat. Allah akan kirimkan dua malaikat untuk menjadi gurunya di kubur. Ada seorang tabi'in. Ini udah saya ceritakan di anak-anak AGPG ini. Ada seorang tabi'in, kalau nggak salah namanya Ato. Beliau ini punya teman, Masya Allah, ahli ibadah. Niatnya ingin menghafal Quran, mati di tengah perjalanan beliau menghafal Quran. Nah, temannya Sayyidina Imam Atta ini, radhiyallahu ta'ala anhu, meninggal dunia. Dia punya adik. Setelah selesai penguburan, dompet adiknya tuh jatuh. Maka ini penting banget nih, nggak bisa kalau nggak diambil. Akhirnya dia memberanikan diri ngegali sendiri tuh kuburan. Ternyata kedengaran suara Bismillahirrahmanirrahim. Itu lagi baca surat Tabarok. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kaget dia. Ini ada suara apa ini? Pas dia perhati terus digali, ternyata kakaknya lagi ngaji sama dua malaikat. Ini bukan cerita dongeng, ini cerita betul. Karena ketika ini cerita disampaikan kepada Sayyidina Atta mengatakan, "Shadaqa Rasulullah." Rasulullah benar. Merinding. Rasulullah benar katanya. Rasulullah benar. Janji Rasulullah benar. Kenapa? Nabi mengatakan orang yang ketika hidup dia ada niat menghafal Quran, kemudian Allah matikan dia sebelum dia menjadi penghafal Quran, maka ketika nanti dia dalam kubur, Allah akan kirimkan dua malaikat untuk menjadi guru tahsinnya dalam kubur. Sehingga nanti bangkit dari kubur sudah fayul basutajan yaumal qiyamah. Sudah pakai baju kebesaran dari Allah, sudah pakai mahkota yang indahnya melebihi indahnya matahari. Mau begitu mau? Niatin sekarang. Apa niat kita nih sekarang ini? Apa niat kita ini? Kukuh, niat kamu antum apa? Jadi kiai katanya. Amin. Mas Ridho niatnya
Ya. Jadi apa Mas Ridho? Ingin menjadikan anak-anaknya menjadi soleh-soleh, ya soleh-soleha. Solehannya nanti yang ada di dalam kandungan. Amir Andi niatnya apa, Amir Andi niatnya apa? Jadi anaknya soleh-soleh. Soleh-soleha ya. Berarti ada niat lagi buat punya adiknya, Taroiknya. Amin ya Allah. Bang Kobra apa nih niatnya nih? Hafal Quran. Tapi harus serius. Ya, harus serius. Saya kemarin tuh bilang sama Bang Kobra, setiap pagi WhatsApp saya Japri, setoran Al-Fatihah dan setoran apa kemarin? Surat apa? Tahiyat. Mana nggak ada ini? Oh, udah. Niatkan ya. Kalau kita hidup nggak punya niat, maka nggak ada bedanya dengan binatang. Binatang tuh ya udah gitu. Yang penting perut kenyang, nafsunya terlampiaskan, tersalurkan. Kayak binatang kayak gitu. Nauzubillah min zalik. Terus yang selanjutnya, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan semua sesuatu atas ilmunya Allah, ya. Mau kayak apapun kita belajar, kalau Allah nggak berikan kepahaman, maka nggak dikasih paham kecuali orang-orang yang Allah berikan kepahaman. Ya makanya kita yang penting belajar, paham nggak paham, yang penting duduk dalam majelis ilmu. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Semua diliputi atas ilmunya Allah. Ya, segala sesuatu yang terjadi ini semuanya karena ilmunya Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku berikan ilmu kepada kalian tuh illa qalil, kecuali sedikit. Bagaimana ya, Tet? Wa ma utitul minal ilmi illa qalil. Tidaklah aku memberikan ilmu kepada kamu wahai manusia kecuali hanya sedikit. Akhirnya Nabi mengumpamakan begini, seperti antum, Mas Ridho, Abang Andi, Amir Andi, pergi ke tengah laut, kemudian tangan kelingkingnya nih, jari kelingkingnya dicelupkan ke laut, terus diangkat. Nah, yang nempel nih ilmu Allah yang Allah berikan kepada manusia, yang di bawahnya itu ilmunya Allah yang gak Allah berikan kepada manusia. Makanya saya punya kitab namanya Bahsul Basmalah. Itu tebelnya segini nih. Saya waktu itu ngaji di Sukabumi Warudoyong. Itu Ustadz ngebahas cuman baknya lapat bismillah. Segini nih tebelnya nih. Itu warna hitam, silakan ke rumah saya ada itu. Itu belum bismillahirrahmanirrahim. Baru baknya tok. Udah segini nih tebelnya nih. Segini nih tebelnya nih, udah segini, pas segini nih. Baknya aja. Belum bismillahnya, ismillahnya. Belum ar-rahmanirrahimnya. Banyak sekali ilmunya Allah ini. Saking banyak, saking Allah. Saking luas ilmunya Allah Subhanahu wa taala ini, ada tafsir beribu-ribu tafsir. Benar enggak? Ada tafsir Jalalain, ada tafsir Sawi, ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Qurtubi, ada tafsir Baghawi, ada tafsir apa lagi? Asawi, ada tafsir Munir, ada tafsir, ada Sidur Masih Al-Jailani. Masya Allah, ada tafsir Marogi, saya punya di rumah itu. Allah, banyak sekali. Bismillahnya dalam lapat bismillah dalam surat Al-Fatihah, Imam Sawi beda, Imam Ibnu Katsir beda, Imam Qurtubi beda, Imam Andi beda lagi nanti. Iya. Aduh, apa? Bukhari apa? Buatan kartun sendiri. Innalillahi, ya Allah. Itu betapa hebatnya Allah. La ilaha illallah. Luas sekali ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah aku memberikan ilmu kepada kalian hai manusia kecuali hanya sedikit. Dari yang sedikit aja dalam fikih ada 4 imam mazhab. Imam Malik, nanti kita ke Maroko nih hari Minggu, berangkat ke Maroko. Itu mazhabnya Maliki, Mas, ya. Teman-teman yang di sana mazhabnya Maliki. Nanti jangan kaget kalau nanti bismillahnya ya, nggak pakai bismillah. Terus bacaan Al-Fatihahnya mungkin short nanti diganti dengan zai. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Ziratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nanti jangan heran, nanti Tat kok ini aneh Tat, jangan. Itu nanti Imam Warosh. Nanti jangan muparaqah juga. Nanti ada setiap mim jama itu mereka menjadi doma. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, seperti itu. Nanti beliau tidak menempatkan hamzah. Yasin wal Qur'anil Hakim, bukan wal Qur'anil Hakim. Aman ya Mas insyaallah ya. Nanti di sana nggak ada takbir begini. Allahu Akbar. Begini aja udah. Kayak orang nyantai gini kan. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki nggak pakai sedekap ya. Maliki nggak pakai sedekap, Maliki nggak pakai takbir. Saya mau tanya, takbir dalam sholat itu apa sih hukumnya? Takbir angkat tangan dalam sholat itu apa hukumnya? Sunnah apa? Yang benar Koko. Sunnah apa? Gimana nih? Hah? Ayo. Dari 1000 orang di sini, ibu-ibu, sunnah apa? Ibu-ibu sunnah apa itu? Takbir dalam sholat angkat tangan tuh sunnah apa? Berarti kan perkaranya sunnah ya? Sunnah ya perkaranya ya? Jelas ya perkaranya sunnah. Berarti kalau nggak angkat tangan nggak apa-apa kan? Itu sunnah hayat. Sedekap dalam sholat itu apa itu? Wajib apa sunnah? Sedekap. Sunnah apa juga itu? Sunnah hayat. Aduh, ini harus paham nih kayak gini-gini nih. Allahu Akbar. Nanti kalau Hanafi itu sholat jenazahnya takbirnya cuma sekali, tapi lafaz takbirnya 4. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti beda lagi kalau sholat Idul Fitri. Imam Abu Hanifah takbir pertamanya 5, takbir keduanya 3. Alhamdulillah saya sudah belajar fikih lintas mazhab. Jadi nggak gampang nyalahin orang. Ini ada orang anak muda di TikTok nyalahin Habib Umar. Bercanda. Nyalahin Habib Umar. Wah, nyalahin gurunya para guru. Itu Habib Umar katanya baca Al-Fatihahnya mimnya pendek. Wah, saya punya kitab Ustadz, alhamdulillah saya hatam ya Qiraah Sab'ah itu 2 kali sama Ustadz Abdullah Jombang, Allah yarham. Itu guru saya, itu guru Qiraah Sab'ah saya. Saya tuh dulu ngaji sama Ustadz Iqbal sama beliau. Itu berhubung Covid akhirnya kita ngaji online. 2 kali saya hatam. Itu saya punya kitab namanya Al-Qiraat Al-Mutawatirah Al-Asyirah Al-Mutawatirah. Dikajikan di Temboro ya. Ya, yang 10. Itu saya hatam tuh. Saya hatam, betul-betul saya hatam. Kalau nggak percaya tanya Ustadz Iqbal, saya hatam itu. Itu lafadz Malik Yaumiddin ya. Kalau kita kan bacanya panjang ya. Ya, kita bacanya panjang ya. Betul nggak kita bacanya panjang? Imam siapa kita ini? Kita bertajwid ikut imam siapa? Imam dari siapa? Asim. Hafiz an Asim. Al-Bakun yang baca panjang itu cuma 1. Imam Hafiz saja. Yang lainnya semua imam, 10 imam itu semuanya baca pendek. Yang saya tulis misalnya. Sorry. Kadang-kadang suka emosi ngeliat orang-orang yang blow on nyalahin orang pinter. Ya, contoh. Kalau kita begini kan? Ya. Kalau kita begini ya. Maliki. Kita di sini mat asli. Mat asli ya kita ya, dibacanya 2 harokat. Mana huruf matnya di sini? Alif nih huruf matnya nih. Apa itu mat? Itolatus saufil mamdud biharfil mat. Itu qaidahnya mat. Apa mat tadi? Itolatus sautil mamdud biharfil mat. Memanjangkan bacaan karena adanya huruf mat. Nah, yang baca panjang ini Imam Hafiz. Imam Hafiz. Al-Bakun tuh semuanya. Selain Imam Hafiz, semuanya begini. Maliki Yaumiddin. Jadi harus paham kita nih. Jangan tiba-tiba nyalahin, anak nggak tahu diri nyalahin. Di TikTok lagi kayaknya sih tuh pengen tenar aja kayaknya kayak gitu kan. Bener nggak? Iya. Wah. Jadi Al-Bakun Maliki Yaumiddin.
Nanti ada sod diganti dengan sin. Kenapa? Karena sod dengan sin itu huruf keluarnya sama. Di mana huruf keluarnya, Ku? Hah? Apa ujung lidah itu bahasa Arabnya? Taraful lisan di mana tempatnya? Di mana? Apa aja yang bersamaan dengan sod itu? Sit, son, zai. Ada berapa huruf yang keluar dari ujung lidah? Wah, 3 gimana kamu? Mana coba? Anak-anak kalau itu apa aja coba? Urutannya bagaimana? Coba. Lam, nun, ro, to, dal, ta, sod, sin, zai, do, dal, ta. Dihafalkan itu. Pantasnya jadi kiai ya. Sombong. Nah, berarti kan lam, nun, ro, to, dal, ta, sod, sin, zai. Perhatikan. Dalam lafaz sirat, perhatikan. Ya, dia berbarengan dengan sod, sin, zai. Maka lafaz sirat di sini bisa diganti dengan 3 ini. Dan ini tidak merubah makna. Rasulullah mengatakan unzilal Quran bisa banget di ahruf. Allah menurunkan Al-Quran atas 7 gaya bacaan. Nanti ada bacaan begini, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Gitu tuh. Bukan wal akhiratu. Paham ya? Maka dari bacaan kalimat sirata itu bisa diganti dengan sod sin zai. Ya, sirata yang biasa kita baca. Nanti ada sirata, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, sod. Ada yang sin, ada yang sod, ihdinas siratal mustaqim. Ada yang zai, ihdinas siratal mustaqim. Zirata, sirata, sirata. Apa sama semua ini? Beda apa sama, Mas? Benar, beda. Sirata, sirata, sirata. Sekarang yang sod, siratal ladzina an'amta alaihim. Yang sin, siratal ladzina an'amta alaihim. Yang zai, siratal ladzina an'amta alaihim. Paham ya, insyaallah ya? Yang penting jangan menyalahkan. Lah, buat anak ngaji plo mah nggak usah sampai ke situ-situ. Yang penting ngaji plo-nya rajin, terusnya baca Qur'annya setiap hari, ya paling sedikit 1 juz. Insyaallah ya. Ini berhubung bicara Maliki jadinya jadi kemana-mana nih. Pertanyaan. Belum, entar ya, satu dikit lagi nih. Ayat kursi belum beres ini. Terus buat nanti, enggak, habisin aja ya. Ya, wasi'a kursi 2 ayat lagi. Terus yang selanjutnya, nomor 13-nya, wasi'a kursiyyuhus samawat. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa. Maka di sini al-kursi maknanya bukan kursi seperti saya duduk. Kursi di sini maknanya kursi kekuasaan. Biasanya orang yang punya kekuasaan itu kursinya apa? Kursinya bagus, kursinya lebih besar. Maka di sini istimbatnya bukan kursi seperti kursi yang kita dudukin, tapi kursi kekuasaan wal ar. Dan Allah juga memiliki bumi. Wala yauduhu, nomor 15-nya, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah merasa susah mengatur semuanya. Ya, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar. Ya, gitu ya ayatnya ya. Lah, matahari dengan bulan tuh sampai kapanpun nggak akan pernah tabrakan, jangan takut. Tabrakannya nanti kalau sudah Allah perintahkan. Wa kullun fi falaki yasbahun. Malam berganti siang, siang berganti malam, bintang-bintang diatur sama Allah. Planet-planet diatur sama Allah. Bumi nggak akan pernah tabrakan sama planet apa? Misalnya yang dekat dengan bumi apa namanya? Yang dekat dengan bumi? Mars. Nggak akan tabrakan itu. Nggak akan, jangan takut ya, nggak akan. Wa kullun fi falaki yasbahun. Kemudian yang terakhir,
wa huwal aliyyu. 16-nya adalah dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Ketinggiannya Allah Subhanahu wa taala itu di atas segala-galanya. Al-Azim yang nomor 17-nya Allah Subhanahu wa taala betul-betul yang maha agung. Jadi kesimpulannya, kenapa banyak keutamaan dalam ayat kursi, sehingga Nabi mengatakan ayat kursi adalah ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Allah pernah berfirman kepada Nabi Musa dalam hadits qudsi, ya Musa, man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin. Hai Musa, barang siapa yang membaca ayat kursi setelah salat, angkat tangan. Yang setiap habis salat baca kursi, angkat tangan. Yang nggak pernah tinggal, angkat tangan. Alhamdulillah. Maka kata Allah, a'taituhu sawabal anbiya, aku akan berikan pahalanya sebagaimana pahalanya para nabi. Orang yang baca ayat kursi setelah sholat, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya para nabi. Bahkan dalam kitab Muntahab Ahadits dikatakan, barang siapa membaca ayat kursi setelah sholat, maka tidak akan ada yang menghalangi dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala kecuali kematian. Jadi pas mati langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi mengatakan, barang siapa membaca ayat kursi di rumahnya, maka setan-setan jahat akan keluar dari rumahnya. Insya Allah anaknya tidak akan berzina, tidak akan ada kesurupan. Orang tuh kalau suka kesurupan, berarti di rumahnya nggak pernah dibacain ayat kursi. Nggak usah datang ke dukun. Pokoknya udah dari Nabi paling top. Nabi mengatakan, barang siapa dalam rumahnya dibacakan akhirnya surat Al-Baqarah, ya, dari mulai lillahi ma fis samawati wa ma fil akhir, dan dibacakan ayat kursi, maka rumah tersebut akan dijaga langsung yang menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada rumah kok orangnya bengong, kalau ada rumah kok anaknya berzina, anaknya mencuri, kemudian suaminya selingkuh, istrinya selingkuh, berarti rumah tersebut nggak dibacakan ayat kursi. Insya Allah ya. Maka diamalkan. Ini saya kasih amalan sama teman-teman ngaji Pelo di sini. Jangan tinggalkan ayat kursi setelah sholat dan sebelum masuk ke dalam rumah. Atau kalau nggak sempat masuk ke dalam rumah, pas dalam rumahnya dibacakan ayat kursi. Hafal nggak semuanya? Barang-barang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Wah, beruntung jenengan Mas, rumahnya langsung yang baca kursinya 150 orang ini. Insya Allah berkah ini rumah ini. Berkahnya sampai hari kiamat. Di antara berkah rumah itu, kata Nabi, adalah anak-anaknya taat, istrinya taat, kehidupannya kehidupan yang baik. Semoga Allah fahamkan kita agama semuanya. Udah jam 10:30 ya, Masya Allah. Ngajinya terlalu semangat. Saya pesan ya, Insya Allah ya, dijaga hati kita, akhlak kita dijaga. Ala hadihinnya wa ala niyatul qabul khususon fi hadzal bait Mas Ridho dan Kepuk Pak Gembus dan semua usahanya dan teman-teman yang punya usaha semuanya, bisnisnya, semoga Allah berkahkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati khususan Syahidah kiram ki uzhiran tifur alhamdulillah wa syahidah kiram ki marfatullah wa syahidah kiram ki madli ahrar. Hafidh alaina min barakati wa ahli silsilatihim wa nafa'na bi ulumihim alladhi yazkuruna fi tumburu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ij'al hafizan lana wa lahum minan nar nuran lana wa lahum fil qubur. Ya Allah, jadikanlah ngaji kami ini sebagai penerang nanti kami di kubur ya Allah. Wa zawajana 'ala sirat. Ya Allah, jadikanlah ngaji kami malam ini sebagai penyelamat kami di sirat ya Allah. Wa amalana yaumal faza'il akbar. Ya Allah, jadikanlah ngaji kami malam ini ya Allah, dan amal-amal ibadah kami sebagai penyelamat kami nanti ketika di yaumil mizan ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa suami kami ya Allah. Ampuni dosa istri kami ya Allah. Ampuni dosa anak-anak kami ya Allah. Dosa istri kami yang disengaja maupun tidak disengaja ya Allah. Yang zahir maupun yang batin ya Allah. Pandanglah kebaikan istri kami ya Allah. Ya Allah, pandanglah kebaikan istri kami ya Allah. Terimalah setiap kebaikan-kebaikan yang istri kami buat ya Allah. Ya Allah Tuhan kami titipkan iman anak-anak kami kepada Engkau ya Allah. Kami titipkan iman kami kepada Engkau ya Allah. Kami titipkan iman keluarga kami kepada Engkau ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah, yang zahir maupun yang batin ya Allah, yang besar maupun yang kecil ya Allah, yang disengaja maupun yang tidak disengaja ya Allah, yang lalu maupun yang akan datang ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, pandanglah kebaikan-kebaikan kami ya Allah. Tuhan kami, pandanglah setiap langkah kami dalam kebaikan menuju ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, kami butuh dengan rahmat-Mu ya Allah. Allah, kami butuh dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, kami butuh dengan ampunan-Mu ya Allah. Pandang kami pada malam hari ini ya Allah. Gak pantas kami menyebut nama-Mu ya Allah, karena lisan kami yang senantiasa bermaksiat atas kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ighfir lana ya Allah. Ya Allah, Nabi-Mu pernah berjanji apabila kami berdoa dengan sebut nama-Mu ya Allah, Engkau akan ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, bareng-bareng ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ampuni kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Ampuni kesalahan orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa bapak ibu kami ya Allah. Ampuni ibu bapak kami ya Allah. Sayangi ibu bapak kami ya Allah. Sayangi mereka ya Allah. Pandang mereka ya Allah. Ya Allah, pandanglah mereka ya Allah. Ya Allah, pandanglah ibu kami ya Allah, yang senantiasa berjuang menghidupi kami ya Allah. Siang dan malam rela tidak tidur, tidak kenyang makan ya Allah. Ya Allah, balaslah kebaikan ibu kami dengan surga-Mu ya Allah. Balaslah kesakitan ibu kami ketika mengandung kami, melahirkan kami dengan surga-Mu ya Allah. Kami sebagai anak tidak mampu memberikan kebaikan kepadanya ya Allah. Ya Allah, berikanlah kebaikan-kebaikan yang sempurna kepada ibu bapak kami ya Allah. Ya Allah, pandanglah kebaikan ibu kami ya Allah. Ya Allah, berikan hidayah ibu kami ya Allah. Buka hatinya ya Allah untuk menerima kebaikan hidayah-Mu ya Allah. Ya Allah, buka hatinya ya Allah. Ya Allah, buka hatinya ibu kami ya Allah. Buka hatinya ibu kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami bermunajat padamu ya Allah pada malam hari ini dengan wasilah ayat kursi ya Allah. Ampuni ibu kami ya Allah.
Balasnya dengan surgamu ya Allah. Balas kesakitannya dengan surgamu ya Allah. Balas perihnya dengan surgamu ya Allah. Ya Allah, ampuni juga Bapak kami ya Allah, yang rela meninggalkan perintahmu karena kami ya Allah. Bapak kami yang rela meninggalkan agamamu karena kami ya Allah, mencari nafkah untuk kami ya Allah. Ya Allah, berikan hidayah kepada Bapak kami ya Allah. Pandanglah ayah kami ya Allah. Ya Allah, titip salam rindu bagi kami yang sudah ditinggal oleh kedua orang tuanya ya Allah. Terangi kuburnya ya Allah. Titipkan salam kami pada majelis yang mulia ini kepada Bapak kami di kubur kami ya Allah. Titip salam rindu kami kepada ibu kami yang sudah di dalam kubur ya Allah. Terangi kuburnya ya Allah dengan sholawat ini ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terangi kuburnya ya Allah dengan ngaji kami ya Allah. Ya Allah, terangi kuburnya ya Allah, luaskan kuburannya ya Allah. Kami rindu nasihat-nasihatnya ya Allah. Jumpakan kami dengannya dalam mimpi kami ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, titip salam rindu untuk orang tua kami yang sudah di dalam kubur ya Allah. Sampaikan salam rindu kami untuk ibu kami yang dikubur ya Allah. Sampaikan rindu kami untuk ayah kami yang sudah dikubur ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, luaskan kuburannya sejauh mata memandang pandangan-pandangan akhirat. Ya Allah, berikanlah mahligai surga kepadanya ya Allah sebelum dia masuk ke dalam surga ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang membahagiakan kami, dunia kami, akhirat kami ya Allah. Ya Allah, Kau telah berikan anak kepada kami ya Allah. Semoga kami bisa merawatnya ya Allah, tidak menjadi fitnah buat diri kami ya Allah. Jadikan mereka anak yang membahagiakan kami, meridhokan kami ya Allah, membahagiakan Rasulullah SAW. Ya Allah, jadikan anak kami penghafal Quran yang sahih, yang mungkin ya Allah. Ya Allah, jadikan anak kami penghafal hadis ya Allah yang Kau terima ya. Ya Allah, jadikan anak kami yang alim ya Allah, alimah ya Allah, da'inah ya Allah, mujahid jahina. Ya Allah, kami punya anak, Kau berikan anak kepada kami. Mohon maaf kami belum bisa mendidiknya dengan pendidikan agama. Ya Allah, Tuhan kami, maafkan kami, masih banyak berdosa kepada-Mu sehingga ya Allah terhijab kebaikan kami kepada anak-anak. Ya Allah, Tuhan kami, maafkan kami yang senantiasa berdosa kepada-Mu ya Allah sehingga terhijab kebaikan yang Kau berikan kepada istri kami. Ya Allah, terima kasih Kau telah memberikan istri yang baik kepada kami ya Allah. Jaga cintanya kepada kami ya Allah. Tumbuhkan cinta yang besar dalam hati kami untuknya ya Allah. Jaga pandangan kami agar kami bisa mencintai sepenuh hati ya Allah. Ya Allah, terima kasih Kau berikan istri kami yang salihah ya Allah, yang mau berkhidmat kepada kami, yang mau merawat anak-anak kami ya Allah. Terima kasih Allah. Tidak ada kalimat yang pantas kami ucapkan kepada istri kami melainkan syukur kami kepadanya ya Allah. Kami jaga hatinya ya Allah. Ya Allah, pandanglah kebaikan istri kami ya Allah. Pandanglah kebaikannya ya Allah. Hapuskan seluruh keburukan-keburukannya ya Allah. Ya Allah, Dia telah mengurus, Dia telah menjaga anak-anak kami ya Allah, telah merawat anak-anak kami ya Allah. Dia telah melahirkan anak kami ya Allah dengan susah payah, kesakitan ya Allah. Ya Allah, pandanglah kebaikannya ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, kumpulkan kami dengan istri dan anak kami di surga-Mu nanti ya Allah. Ijma' bainana wa bainahum. Kumpulkan kami dengan mereka di surga-Mu nanti ya Allah. Ijma' bainana wa bainahum fil jannah ya Allah, bi syafaati Rasulillah. Kumpulkan kami dengan mereka di surga-Mu dengan syafaatnya Nabi ya Allah. Ya Allah, kami butuh dengan syafaat Nabi-Mu. Ya Allah, kami butuh dengan syafaat Nabi-Mu. Berikan syafaat Nabi-Mu kepada kami ya Allah. Ya Allah,
Tuhan, titip salam rindu untuk guru-guru kami. Ya Allah, satukanlah guru-guru kami, ya Allah. Ya Allah, satukanlah fikir guru-guru kami, ya Allah. Satukan. Ya Allah, titip salam rindu untuk guru kami, Ki Uzairon, ya Allah. Ya Allah, berikanlah syafaat Ki Uzairon kepada kami, ya Allah. Ya Allah, terima kasih Engkau telah mendidik kami dengan guru-guru kami yang saleh, dengan mursyid-mursyid tarekat yang ya Allah. Ya Allah, sehatkan badan guru-guru kami, ya Allah. Sehatkan jasad guru-guru kami, ya Allah. Sehatkan rohani guru-guru kami, ya Allah. Satukan guru-guru kami, ya Allah. Hancurkan orang-orang yang memaksakan guru-guru kami, ya Allah. Hancurkan mereka yang menghinakan guru kami, ya Allah. Campakkan mereka, ya Allah, yang menginginkan menghinakan guru kami, ya Allah. Ya Allah, Ki Uzairon adalah guru kami, ya Allah. Ki Fatah adalah guru kami, ya Allah. Ki Ubed juga guru kami. Farallahullahu, ya Allah, ampuni mereka semua. Berikan syafaat mereka kepada kami, ya Allah. Allah, orang tua kami menurunkan kami ke dunia, tapi guru kami mengangkat derajat kami di surga-Mu, ya Allah. Tutup aib guru kami di depan mata kami, ya Allah. Tutup, ya Allah, aib guru kami di depan mata kami. Jangan Kau buka sedikit pun ya aib guru kami, ya Allah. Ya Allah, kekalkanlah ngaji Plo ini, ya Allah, sampai hari kiamat, ya Allah. Ya Allah, hancurkan orang-orang yang menghinakan ngaji kami, ya Allah. Illam tasya'lahumul hidayah, kalau tidak hancur, ya Allah, terserah Engkau, ya Allah. Ya Allah, istiqomahkan pengajian kami, ya Allah. Ya Allah, mujahadah kami, ya Allah, membina ngaji Plo ini, ya Allah, sampai akhirnya Engkau saat ini berikan kepercayaan kepada kami. Satukan hati kami di ngaji Plo, ya Allah. Ya Allah, selesaikan masalah-masalah yang ada di ngaji Plo, ya Allah. Selesaikan semuanya, ya Allah. Ya Allah, selesaikan semua masalah-masalah teman-teman kami yang ada yang duduk di sini, ya Allah. Di ngaji Plo maupun di bengkel hati, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa'atina ma wa'atana ala rasulika wa la tukhzina yawmal qiyamah. Innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ighfir lana, ya Allah. Ya Allah, wansurna, ya Allah, waftah lana, ya Allah, biwasilatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa habibana Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salatullah, salamullah Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri, ya Allah. Mungkin 2 minggu ke depan libur kali Mas ya? Libur ya? Libur kayaknya, insya Allah ya. Jadi walaupun libur tetap ada ngaji-ngaji di rumah masing-masing ya. Kemudian muzakarah dengan apa yang disampaikan ini dimuzakarohkan. Doakan kami insya Allah nanti saya, Mas Ridho, Amir Andi dengan Bang Angga hari Ahad pagi akan berangkat ke Maroko, istimewa dunia ya. Istimewa memikirkan umat Islam dunia. Mudah-mudahan walaupun teman-teman tidak hadir bisa mendapatkan kecipratan berkahnya. Amin ya rabbal alamin. Saya ingat perkataan Sayyidina Ali, ma yatawassalul karomah yakunul karomah. Orang itu kalau dekat sama orang yang punya karomah, maka dia akan dapat karomahnya. Nah, jadi walaupun teman-teman nggak bisa hadir, nah, perwakilan dari kita Ngaji Plo hadir, mudah-mudahan pulang dari sana semuanya dapat karomahnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdik,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Depian jadi masnya mudah-mudahan.